Florida tahun 1984, kasir wanita bernama Lisa sedang melayani pelanggan di toko donat. Lalu dia pun disuruh Ed untuk masuk shift ganda besok malam. Would you mind working a double tomorrow night? Yeah, sure thing. Lisa pulang dari tempat kerja dengan menggunakan sepeda, di mana dia teringat kejadian yang pernah dilecehkan suami neneknya bernama Morris, membuat Lisa trauma hingga saat ini. Setibanya di rumah, Lisa menulis surat yang menyatakan bahwa dia sudah muak dengan segalanya, diikuti neneknya yang dengan kasar memanggil Lisa. Lisa! Yeah, go on. Dia ditelepon saudarinya bernama Lori, di mana Lisa sudah tidak betah tinggal di rumah neneknya. Namun ibunya memaksa Lisa agar tetap tinggal di rumah neneknya. Grandma's to help her. She's counting on you. Ketika akan pergi ke tempat kerja, Morris mengancam Lisa supaya menyerahkan gajinya. Dan di tempat kerja, pelanggan mengeluhkan pelayanan yang kurang maksimal. Namun Lisa dapat mengatasi hal tersebut. Fritter, please, and a tuna salad. You got it. Sepulangnya dari tempat kerja, Lisa berterima kasih atas kepercayaan Ed selama ini. Lalu terlihat dia ingin mengakhiri hidup, dan saat sedang menuju pulang, terlihat mobil yang mengikuti Lisa. Kemudian Lisa kembali melihat mobil yang sama, diikuti dia yang ditangkap pria bernama Bobby, lalu dimasukkan ke dalam mobil sebelum pria itu menggeprek paksa Lisa. Setelah usai digeprek, Bobby berubah pikiran dengan membawa Lisa pergi, yang ditutup kedua matanya, lalu mobil pun melaju menuju tempat kediaman Bobby. Mobil tiba di tempat Bobby, dan Lisa dibawa masuk ke dalam, dan setibanya di dalam, dia disuruh untuk membuka baju sebelum Bobby memandikannya. Kemudian Lisa kembali diikat dan ditutup kedua matanya, di mana terungkap pria itu memiliki kebencian terhadap wanita, dan keesokan harinya, Betty melaporkan hilangnya Lisa. Now, problems at school, trouble at home. No, not at all. Petugas juga memberitahukan hal itu ke ibunya Lisa, namun dia menganggap kalau Lisa baik-baik saja. Lalu Lori memberitahukan petugas bahwa Lisa tidak mungkin kabur tanpa memberitahukan dirinya. Lisa wouldn't just run off and not tell me. Di masa lalu, Lisa pindah ke rumah neneknya dan Morris tertarik dengan Lisa. Diikuti dia yang meminta maaf atas perilaku wanita yang pernah menyakiti Bobby. Petugas Lopez mendatangi tempat kerja Lisa dan menggali informasi tentangnya, di mana Ed memberitahukan bahwa Lisa terlihat sedih sebelum dinyatakan menghilang. She seems so sad. Ed segera menyadari kalau Lisa mungkin saja membahayakan dirinya sendiri. Lalu terlihat Bobby memberi makan Lisa, diikuti media yang sedang memberitakan hilangnya Lisa. Bobby kesal karena itu mungkin saja Lisa, lalu terlihat dia berpisah dengan saudarinya Lori. Dan beberapa saat kemudian, Lisa usai digeprek, lalu dia meminta izin ingin buang air kecil. Ketika di kamar mandi, Lisa ingin diberi privasi, lalu dia pun mencari cara keluar dari tempat itu, diikuti Bobby yang memaksa masuk ke kamar mandi. You like the door, you little... Open the door! Kesal karena Lisa mengunci pintu, dia pun menenangkan Bobby dengan cara menyuguhkannya minuman, dan beberapa saat kemudian, Lisa terbangun dari tidurnya. Dia pun melangkah menuju telepon itu berada, namun Bobby mencegah hal itu. Diikuti scene yang menampilkan Lisa ingin kembali ke rumah ibunya, namun ibunya malah menyudutkan Lisa. You think you're special? Lisa mengklaim bahwa dia hanya ingin menghubungi ayahnya yang sedang sakit parah, dan Bobby mirip dengan ayahnya Lisa, seorang pria yang kurang dihargai, di mana hal itu membuat Bobby luluh. Life together. Beberapa saat kemudian, ketika Bobby akan menggeprek Lisa, dia menyatakan akan menjadi pacar Bobby, tetapi dengan syarat diizinkan pulang untuk merawat ayahnya, diikuti Lori yang mencemaskan kakaknya.
Bobby mulai panik dengan perbuatannya, di mana dia memutuskan akan membunuh Lisa. Lalu Lisa pun dibawa pergi dari tempat tersebut. Ketika Bobby sedang mengisi bensin, Lisa berusaha kabur, namun Bobby menyadari hal itu. Lalu mereka pun kembali berkendara, dan setibanya di tempat sepi, Bobby mengeluarkan Lisa dari mobil. Bobby tak jadi membunuh Lisa, melainkan dia memerintahkan Lisa agar membohongi ciri-cirinya ke para petugas. Lalu Bobby pun pergi dari tempat tersebut. Lisa pergi dari tempat itu, sementara Bobby memutar mobil mencari keberadaannya. Diikuti Lisa yang terus berlari, di mana Bobby tak menemukannya. Lalu terlihat dia masih mencari Lisa. Bobby kesal dengan keputusannya, dan beberapa saat kemudian, Lisa kembali ke rumah neneknya. Namun mereka tak mempercayai Lisa telah diculik. I was right! Sick lies. Betty melaporkan hal itu ke petugas Lopez, namun Lopez ingin terlebih dahulu mewawancarai Lisa, yang membuat Betty dengan terpaksa mengizinkan hal tersebut. If that's what you gotta do, alright then. Lisa diperintahkan untuk tidak menceritakan mengenai kehidupannya. Lalu terlihat dia dibawa oleh para petugas, dan di kantor polisi, Lisa menceritakan kejadian yang dialaminya. It's a vicious and prolonged assault. Petugas Lopez kurang begitu yakin dengan cerita Lisa, di mana hal itu diperkuat dengan pernyataan neneknya Lisa, yang menduga bahwa Lisa sengaja melakukan itu demi mendapatkan perhatian. Some story to get attention. Kemudian dua detektif wanita mewawancarai Lisa, dan keduanya terheran karena Lisa menjelaskan seperti bukan korban pada umumnya, yang membuat keduanya semakin kurang yakin dengan pernyataan Lisa. I did. Gather evidence. Lisa tidak dapat menggambarkan wajah pria itu karena matanya ditutup selama penyekapan, membuat kedua detektif itu semakin ragu dengan Lisa. Lalu detektif Russell mencoba untuk memahaminya. Friends after work, you partied a little. Dia pun kesal karena tak ada yang mempercayainya. Sementara itu, kepala petugas bernama Arthur menjelaskan kasus pembunuhan berantai yang telah memakan banyak korban. Strangled. One was shot in the back of the head. Para korban wanita memiliki kesamaan, yaitu diperkaos sebelum ditewaskan. Lalu para petugas diperintahkan agar segera mencari dan menangkap pelaku. Back to work, everyone. And check your shift assignment. Kepala detektif bernama Larry diminta untuk mewawancarai Lisa, di mana dia menyatakan bahwa dia juga mempunyai anak perempuan, dan Lisa pun akhirnya setuju untuk menjelaskan ulang kejadian yang dialaminya. The car was black. Lisa secara detail memberitahukan barang-barang yang dia lihat selama penyekapan, dan Larry pun menyimpulkan bahwa kejadian yang dialami Lisa benar adanya. It was extraordinary. Now you're gonna need to get her a change of clothes. Lori menerima kabar itu, namun ibunya masih tidak mempercayai kejadian yang dialami Lisa. Diikuti Morris yang juga menerima kabar dari Larry, di mana dia memaksa agar Lisa dikembalikan ke rumah. When you coming home? You got chores to do. Beberapa saat kemudian, Larry menyampaikan hal itu ke Lisa, dan Lisa pun akhirnya menceritakan pelecehan yang dilakukan Morris. You're under arrest for the sexual assault of a minor. Morris ditangkap atas perbuatannya terhadap Lisa. Lalu terlihat Lisa mengemas barang-barangnya, dan sebelum pergi dari rumah itu, Lisa mengutarakan kekecewaannya pada neneknya yang tidak melindunginya selama ini. Protect me. Untuk sementara ini, Lisa akan tinggal di rumah Sersan Hannah sampai kasusnya selesai, dan nantinya dia dijemput oleh bibinya bernama Carol. You're in good hands. We'll talk soon. Alright. Okay. Arthur menjelaskan mereka membutuhkan saksi untuk penyelidikan. Sementara itu, Lisa mengalami delusi akan keberadaan Bobby. Lalu Sersan Hannah memutuskan untuk membawanya ke psikiater. I'm gonna set you up with our staff psychiatrist. Keesokan harinya, Larry menggali informasi dari Lisa, di mana Lisa teringat bahwa dia pernah singgah di pompa bensin dan memberitahukan motivasi pria itu menculik wanita.
said he wanted to get back at women. Lisa juga pernah melihat pria itu sewaktu dia pulang dari tempat kerja, dan beberapa saat kemudian Larry menduga bahwa pria itu adalah pembunuh berantai yang selama ini mereka cari. What if Lisa McVeigh's rapist is our serial killer? Arthur masih ragu dengan hal itu, namun Larry yakin bahwa pelaku itu adalah pembunuh berantai. Lalu dia pun menjemput Lisa dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Safe house for minors in the justice system. I'll take that. Setelah pemeriksaan lab, terbukti serat merah di pakaian Lisa cocok dengan serat yang ada pada semua korban. Lalu Larry pun memberitahukan sosok pelaku ke para petugas. And our serial killer. Lisa diberitahu bahwa pria itu telah memakan banyak korban wanita, dan dia pun sepakat untuk membantu penyelidikan dengan bantuan hipnosis yang mengarahkan mereka ke tempat Lisa dibuang. Dalam radius 3 km, para petugas akan berpatroli di wilayah itu, dan beberapa saat kemudian, perhatian Larry tertuju pada foto penampakan Bobby. Ketika detektif Wolf sedang berpatroli, dia melihat keberadaan wanita penghibur, di mana terlihat juga Bobby sedang mengajak para wanita itu. Lalu Wolf pun menghampiri mobil Bobby. Sorry to bother you. I'm Detective Charlie Wolf. Wolf menyatakan bahwa dia sedang mencari komplotan bersenjata, dan mobil Bobby cocok dengan komplotan itu. Lalu dia pun memotret mobil Bobby untuk memastikan dugaannya. Kemudian Wolf menghubungi kantor yang memberitahukan bahwa orang dengan ciri-ciri tersangka sudah ditemukan, dan di malam harinya Wolf masih mengikuti Bobby dari belakang. Standby. Lisa diperlihatkan berbagai foto pria dengan mobil hitam, di mana Lisa menunjuk ke foto Bobby, dan beberapa saat kemudian para petugas mengepung dan menangkap Bobby. Bobby Joe Long, you are under arrest. Kemudian para petugas menemukan bukti yang sama persis dengan penjelasan Lisa. Diikuti Bobby yang merendahkan kinerja petugas karena bantuan Lisa yang dia biarkan hidup. The only reason he got me is because I let her go. Keesokan harinya, Larry memberitahukan Lisa bahwa mereka telah menangkap pelaku, di mana Lisa diapresiasi karena telah membantu kepolisian dalam menangkap pembunuh berantai. Lisa mengucapkan terima kasih pada adiknya Lori, dan ketika dia akan dijemput bibinya Carol, Larry menawarkan tempat tinggal untuk Lisa, namun dia memilih untuk tinggal bersama bibinya. On the job, it was just swallow you up. Dia pun berterima kasih pada Larry sebelum pergi dari tempat itu. Lalu Sin menampilkan Lisa mengirim surat perpisahan untuk ibunya. Goodbye. Lisa akhirnya mendapatkan keluarga yang selama ini dia dambakan. Lalu saat dewasa, dia bergabung dalam kepolisian dan masih berteman dengan Larry, sementara Bobby dijatuhi hukuman mati.